Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Di pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru ini. Di pagi ini, kami mau mengisi hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Urapilah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti kehendak-Mu dan dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih, dimanapun berada, firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan firman Tuhan. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kami. Hal ini adalah salah satu pernyataan dan komitmen Rasul Paulus untuk senantiasa berdoa kepada jemaat yang ada di Tesalonika atau Makedonia. Rasul Paulus sudah melihat bagaimana pertumbuhan iman jemaat Tesalonika setelah mereka mendapat pelayanan firman dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Mereka bukan hanya bertumbuh secara iman, namun mereka juga menunjukkan buah-buah iman mereka melalui pelayanan kasih kepada orang-orang kudus, yaitu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kemiskinan. Namun di tengah perjalanan iman mereka, sebagai orang Kristen baru, mereka masih dalam keadaan sukacita karena karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun sukacita itu mendapatkan tantangan. Mereka mengalami tekanan, baik penindasan dan juga penganiayaan. Ada juga guru-guru palsu yang selalu berusaha menyesatkan supaya mereka meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Untuk inilah Rasul Paulus mendorong mereka supaya mereka tetap semangat, kuat dan tabah, serta teguh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Paulus berkata, "Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak atau menganggap kamu berkenan di hadapannya dengan kekuatannya yang menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan-Mu." Artinya, iman percaya mereka tidak boleh mundur walau menghadapi berbagai tantangan. Memang setiap orang perlu menyadari bahwa hidup orang percaya tidak pernah terlepas dari berbagai tantangan dan cobaan. Sehingga bagaimana kita bisa mempertahankan supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jadi perlu kita ketahui bahwa dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri,
kita tidak akan mampu menyenangkan hati Tuhan sehingga kita berkenan di hadapannya. Segala kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu tidak bisa menjamin bahwa kita layak di hadapan Allah. Tetapi satu-satunya cara untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus tunduk kepada otoritasnya dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dan menerima anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya siapa yang datang kepada Tuhan melalui anaknya, itu yang dapat diampuni dan dibenarkan di hadapannya. Yohanes 14 ayat 6. Kita menerima keselamatan adalah sebagai anugerah. Kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena hal ini tidak dapat kita peroleh. Tidak peduli seberapa baik pun kita berusaha, tetapi Tuhan berkenan ketika kita menerima karunia-karunia yang ditawarkannya kepada kita, yaitu tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, saudara-saudara, setelah kita dilahirkan kembali sebagai anak Allah, kita berkenan kepadanya. Karena kita hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu kita dipandang sempurna oleh Tuhan. Sebagaimana Kristus sempurna. Kebenaran Tuhan telah ditanggungkan kepada kita. Sementara dosa-dosa kita telah dialihkan kepadanya. Jadi jika kita tidak perlu untuk berusaha berkenan kepada Tuhan, karena kita yang di dalam Dia, kita dikasihinya, disucikannya, dan diampuninya melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena karunia-karunia yang luar biasa itu dan kasih yang dicurahkannya kepada kita oleh Bapa Surgawi, sehingga kita menemukan lebih banyak cara untuk menyenangkan Dia. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti halnya Rasul Paulus yang senantiasa berdoa untuk jemaat Tesalonika supaya mereka layak dan berkenan di hadapan Allah. Demikian jugalah kita harus senantiasa berdoa baik untuk pertumbuhan iman kita, pertumbuhan iman keluarga kita, juga pertumbuhan gereja-gereja yang ada di Indonesia dan dunia ini, supaya iman kita tetap teguh dan bersabar di tengah cobaan sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, agar kita dianggap layak oleh Allah dan dipenuhi dengan kuasa-Nya untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam firman-Mu menurut perintah-Mu, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Engkaulah yang menyempurnakan pertumbuhan rohani kami, sehingga kami layak menerima berkat yang akan Kau berikan bagi kami. Berkati juga seluruh pendengar GKPS TV dimanapun mereka berada. Biarlah hari ini mereka mendapat bahagia dan sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu selamanya ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia.
dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, atas seluruh bumi. GKPS TV.